Ya, terima kasih. Shalom. 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 Terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya untuk membawa firman Tuhan Amin. hari ini. Terambil dari Kisah Rasul 9. Kisah Rasul 9 ayat 10. Saya berharap bahwa masa hadapan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan di mana banyak hamba Tuhan, banyak penginjil akan muncul dari Indonesia. Amin. Kisah Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan lurus, yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus, seorang yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Sampai ayat 16 saja di Kisah Rasul 9 ini, bagaimana awal Tuhan Yesus memilih Paulus sendiri untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan mengabarkan nama Yesus kepada bangsa-bangsa dan kepada bangsa-bangsa lain. Itu. Nah, bagaimana penderitaan itu sudah dipilihkan oleh Tuhan, bahwa di ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia alami karena namaku, karena nama Yesus. Nah ini kalau kita baca surat-surat Paulus, penuh dengan penderitaan, penuh dengan susah. Ya mungkin ya nggak usah jadi pemberita Injil kalau mengatakan bahwa melayani itu susah, gitu. Nggak usah. Tapi itulah yang terjadi, saudara-saudara. Dibuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Ananias, yaitu di ayat 16, itu digenapi pada 2 Korintus 11. Coba ditayangkan 2 Korintus 11 ayat mulai ayat 22. 2 Korintus 11 ayat 23. Nah ini Paulus sudah masuk ke arena pelayanan. Dia dimusuhi oleh banyak orang. Tapi yang hebat, Paulus tidak pernah mundur sedikit pun dengan apa yang ia lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab dia adalah memberitakan Injil. Di ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Tanya Paulus kepada orang-orang yang mengejek dia, yang meragukan pelayanannya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi.
Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, lebih sering di dalam penjara. Kalau saya jadi pelayan Kristus, lalu banyak orang memuji saya, berani masuk penjara. Oh, Paulus lebih sering. Saya baru sekali masuk penjara. Ya, aku lebih sering jeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Didera di luar batas. Saya belum pernah didera oleh Muslim. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Weh, luar biasa ini Paulus kalau kita baca ini, saudara-saudara. Jadi nubuatan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Ananias bahwa akan banyak penderitaan yang ia alami karena namaku. Nah, saya tampilkan ayat ini bagaimana Paulus itu lebih banyak menderita. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Nah, sama, saya juga baru sekali dilemparin dengan batu. Tapi di sini Paulus kena, saya nggak kena. Karena saya menghindar dari lemparan batu itu. 3 kali mengalami karam kapar. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut. Banyak hal lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Dan seterusnya. Saudara-saudara, bagaimana Paulus ini bersaksi tentang pelayanannya setelah menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Kristus di dalam kehidupannya. Kalau di Kisah Rasul 9 itu cerita awal Paulus bertobat, terima Yesus. Dan sekarang ini bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus itu menjadi sangat luar biasa. Dan ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya teringat dengan keberanian Paulus di dalam mewartakan Injil. Nah, saudara-saudara, saya bersaksi sedikit. Terima Yesus 4 Maret 2006. Saya masuk Kristen 4 Maret 2006. Saya dibaptis tanggal 7 Maret. Kemudian saya belum tahu bagaimana melayani itu, tetapi saya bekerja di bawah bimbingan seorang mentor. Di bawah mentor itu, dan tentu saja saya harus tunduk kepada setiap apa yang diperintahkan oleh mentor saya. Saya tidak belajar teologi aktif. Pokoknya saya tidak mau kuliah di teologi, nanti buang-buang waktu, kata saya dalam hati. Jadi dosen-dosen itu saya bawa di samping saya, terbang kemana-mana, melayani di mana-mana, dan saya juga mengajar, tukar mengajar dengan dosen itu. Kadang-kadang saya jadi mahasiswa, kadang-kadang saya jadi dosen bagi dia. Terus begitu terus. Dan bagaimana saya sampai tahun kedua itu 350 Muslim terima Yesus.
Pokoknya saya terus melayani. Nah, terima kasih. Kemudian, bayangkan hari pertama saya memenangkan jiwa itu, saya menangis. Ada orang Islam masuk Kristen. Waduh, dalam hati saya, hebat sekali nih Tuhan. Tuhan Yesus di dalam hati saya. Ya tentu saja setelah banyak yang bertobat, saya nggak nangis lagi. Capek karena banyak yang bertobat. Saya melayani di angkot, di bis, di taksi. Banyak sekali sopir-sopir taksi itu dari bandara saya memulai menginjil. Ternyata dia Batak. Pak, dulu saya orang Kristen, Pak. Saya masuk Islam karena kawin. Oh, saya maki-maki lah di situ. Saya maki-maki. Pokoknya orang Kristen masuk Islam kena malapetaka. Orang Cina masuk Islam pasti sial. Saya bilang gitu. Buktikan siapakah orang Kristen yang masuk Islam yang nggak sial hidupnya. Catat namanya. Siapa? Pasti semuanya sial. Terus dia mulai menangis. Iya Pak Pendeta, saya selalu sial katanya. Walaupun saya berkecukupan ada saja, tetapi hidup saya sial katanya. Ya iyalah, saya bilang gitu. Nah sampai di rumah saya kasih buku, kenapa saya memilih Kristus. Nah akhirnya sopir itu menjadi teman baik saya. Dan dia selalu nanya-nanya saya kemana-mana di dalam pelayanan itu, saudara-saudara. Itu tahun kedua. Tahun ketiga saya sudah melihat suatu saat saya masuk penjara. Wah, saya bilang, masa gara-gara masuk Kristen masuk penjara Tuhan? Gitu. Tetapi waktu itu saya belum cerita kalau saya akan masuk penjara. Saya kemana-mana saya simpan rahasia itu. Masa saya masuk Kristen masuk penjara? Tetapi saya terus berjalan, saya terus melayani, saya tidak memperhatikan lagi keadaan saya, hidup pribadi saya. Pokoknya kemana saya akan menginjil, Dan nggak terhitung berapa orang yang bertobat itu. Bahkan saya kemana-mana, ke Amerika, ada aja orang yang bertobat di Amerika. Di Australia, saya pergi di Sydney pergi ke Perth. Perth itu ada murid saya terima Yesus, mamanya terima Yesus, adiknya terima Yesus. Itu murid saya di pesantren Az-Zaitun itu. Saya bangga dengan kebaikan Tuhan itu. Saya bangga bagaimana Tuhan itu turut memakai saya di dalam pelayanan ini. Nah, itu saudara-saudara yang saya lihat bahwa dalam pertobatan saya Tuhan memakai luar biasa gitu. Tanpa harus saya bangga dengan itu. Toh kalau selama ini saya jadi orang Kristen sampai saya masuk penjara, itu kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa membayar kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, walaupun banyak orang terima Yesus gara-gara si Saifuddin Ibrahim ini. Saudara-saudara, saya tetap menggunakan nama Saifuddin Ibrahim yang sudah terkenal di YouTube, yang sudah terkenal untuk ngomong apa saja. Ngomong apa saja tentang Yesus Kristus. Bahkan keluar dari penjara pun saya tidak takut, tidak ragu untuk ngomong apa saja tentang Yesus Kristus. Nah, jadi setelah saya keluar dari penjara, saya diundang KKR ke Manado, ke Tobelo, ke Makassar, 3 tempat itu. Nah, sampai pelayanan seperti itu, saudara-saudara, itu komentar jemaat, wah Bapak setelah keluar dari penjara malah tambah keras katanya.
Saya bilang yang bikin keras khutbah saya ini bukan saya, gitu. Yang bikin keras khutbah saya ini mikrofon, sebegitu. Saya tidak pernah berubah di dalam memberitakan Injil. Saya tidak pernah takut untuk menceritakan Yesus yang hebat dan ajaib itu. Amin. Iya. Kesempatan hidup saya kan tinggal sebentar, gitu. Masa saya takut untuk menceritakan Yesus Kristus? Masa saya takut untuk bersaksi tentang Dia yang hebat dan ajaib itu? Kalau saya boleh hidup sampai sekarang ini kemurahan Tuhan. Jadi hal apalagi yang saya takutkan? Saya nggak pernah takut. Makanya saya bilang sama istri saya, istriku, kamu jangan takut sedikit pun dengan keadaan ini, saya bilang gitu. Jadi kalaupun suasana atau apa ini, kamu jangan ketakutan. Sudah pasti hidup ini pasti mati semua. Nggak usah takut dengan apapun, saya bilang gitu. Nah, kalau suamimu nanti dimasukin penjara lagi, ya nggak usah takut. Saya sudah bisa jawab. Nanti begitu. Kalau di sidang lagi, umpama begitu. Jadi saya tetap melihat kemurahan Tuhan di dalam setiap jalan yang Tuhan berikan ini. Nah, saya baru sampai di sekarang ini saya baru sampai di Banyuwangi tadi malam rapid test. Saya positif ini. Saya cuman flu biasa, kalau saya COVID ngawur ini tes. Pokoknya kami harus nyebrang pagi hari ini. Ngawur aja tuh dokter gitu. Itu saudara-saudara. Saya tetap jalan terus. Kemarin saya dari Bangka baptis 15 orang. Wow. Itu semua yang nonton YouTube. Itu yang nonton YouTube semua itu bertobat. Terus balik lagi ke Jakarta, ada 2 lagi yang terima Yesus, yang dibaptis kemarin. Tapi anak buah yang baptisin mereka, gitu. Itu semua mereka karena nonton YouTube Saifuddin Ibrahim. Jadi sekarang dimusuhin sama kadrun-kadrun itu, kadal gurun. Dimusuhin, dibenci. Saya tidak, inilah, saya mau dilaporkan ke polisi karena saya membaptis dan mengajak orang yang sudah beragama kepada agama lain. Dul, saya tidak pernah mengajak orang yang beragama pindah ke agama saya. Dia mau apa terserah dia. Jadi Kristen itu bukan agama, Dul. Saya bilang gitu. Enak aja saya dituduh memindahkan orang yang beragama. Lu mau agama apa saja, terima Yesus yang penting. Bukan pindah agama. Nah, itu perlawanan saya kepada mereka. Nah, nanti saya akan bikin lagi YouTube melawan kadrun itu. Yang keluar di YouTube karena saya mengajak orang pindah agama katanya. Saya tidak mengajak orang pindah agama. Saya mengajak mereka dari gelap menuju terang. Terang itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jangan kalah alasan dengan kadrun-kadrun itu. Nah, apa yang Paulus lakukan itu, saya berusaha maksimal sebisa saya, semampu saya untuk tetap menjalankan visi misi. Nah, visi misi saya itu adalah Indonesia bagi Kristus. Indonesia for Christ. Amin. Saya doa kepada Tuhan, Tuhan jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia terima Yesus. Nah, itu. Jadi saya belum akan mati sampai seluruh Indonesia terima Yesus. Itu. Jadi umur saya panjang dong.
Iyalah. Walaupun dalam keadaan sakit, saya jalan terus. Masa sih Tuhan matikan saya gara-gara melayani? Saya percaya dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara, 2017, Desember 2017, 5 polisi datang ke rumah saya. Istri saya lagi hamil tua, dan saya dibawa oleh polisi, 5 polisi bawa saya ke Bareskrim. Langsung saya di BAP, saya ditanya macam-macam. Ya, saya jawab macam-macam lah. Saya tetap lawan itu polisi. Apa alasannya kamu nangkap saya? Tunjukkan apa salah saya. Nah, polisi nggak bisa menunjukkan kesalahan saya. Hanya karena dugaan penistaan agama. Ngapain saya menistakan agama yang sudah nista, saya bilang gitu. Saya tidak menistakan agama. Nah, itu saya. Kemudian malam hari itu selesai sampai pagi, jam 2 baru saya disuruh tidur. Kemudian saya di paginya selesai BAP, siang saya didatangi oleh pejabat negara. Intinya dia mengajak saya syahadat, masuk Islam lagi. Saya bilang saya tidak bisa masuk Islam lagi. Saya hanya bisa jadi orang Kristen. Yesus hidup di dalam saya hidup di dalam Yesus Kristus. Pernyataan saya tegas. Dan saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya, bukan rayuan orang. Pencipta langit dan bumi ini yang membuat saya masuk Kristen. Amin. Nah, saya berdiri kokoh di situ. Nah, polisi tadi, pejabat tadi kemudian belum puas. Dia datang lagi jam 7 malam. Istri saya disuruh keluar, pengacara, penyidik disuruh keluar, tinggallah dengan pejabat itu dengan 2 orang saksi, merayu saya supaya saya balik Islam lagi. Saya bilang sekali Yesus tetap Yesus, saya tidak akan mengubah prinsip cinta saya kepada Yesus. Saya tidak ada urusan. Gitu. Tidak ada rayuan. Walaupun saya tetap sendiri di dunia ini, orang boleh pindah agama, orang boleh meninggalkan keyakinannya, tetapi saya tidak pernah takut sedikit pun untuk meninggalkan cinta saya kepada Yesus Kristus. Saya tidak akan untuk terus berjalan bersama Yesus Kristus. Saya tetap bersama Dia. Jadi itu prinsip saya. Karena malam hari itu saya tidak mau kembali kepada Islam, nah, maka saya dimasukin ke penjara. Masuk penjara pertama malam hari itu, wah serem. Saya diancam macam-macam, inilah itu. Wah, Bapak nanti bisa dibunuh di dalam penjara sana. Bapak nanti akan habis di sana. Pokoknya di dalam penjara pertama ini, di Bareskrim, saya harus bertahan. Dan di situ selama 2 bulan. Mereka mengintimidasi saya berhari-hari. Tetapi hari keempat, ada salah seorang ini di situ sakit. Nah, dia sakit. Ya, saya datang. Boleh nggak saya doakan kamu? Boleh katanya. Saya doa, sembuh. Kok heran? Baru doa langsung sembuh gitu. Biasanya saya doain orang
malah banyak yang meninggal. Ini positif. Saya sering doakan orang itu, ya banyak yang meninggal. Emang doa sapu jagat. Tapi ini sembuh, dan setelah sehari kemudian, hari ke-7, dia bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak saya diajarin ngaji? Ya saya ajarin Al-Quran, ngaji Al-Quran. Selesai ngaji, bukan ngaji ini Pak Pendeta, saya mau ngaji seperti Pak Pendeta ngaji katanya. Oh. Akhirnya saya pindah ke kamar lain, dan orang ini saya langsung ajar dia, angkat tangan terima Yesus, dan hari itu juga saya baptis. Haleluya. Dari modal satu orang ini, saya bisa mengajak banyak orang lagi. Dan bertambah di situ 18 Muslim terima Yesus di dalam penjara Bareskrim. Amin. Haleluya. Ya, bagaimana caranya supaya nggak ketahuan orang? Pokoknya setelah terima Yesus, setelah dibaptis, jangan kasih tahu orang. Diam saja. Gitu. Karena ini sensitif sekali. Mereka nonton YouTube saya, mereka baca kurikulum vitae saya, mereka baca semua. Dan saya jangan takut sedikit pun. Saya dimasukkan lagi dipindahkan ke penjara kelas 2 Tangerang. Hari pertama saya digebukin, rambut saya dijambak, dan saya digebukin. Nah, bagaimana itu menghadapi suasana seperti itu? Premannya bilang, kenapa Bapak itu menghina Nabi saya? Saya nggak menghina kok. Siapa yang menghina Nabi? Di mana saya menghinanya? Gitu. Saya kan ngajak orang tinggalin agama itu. Hanya itu kok. Kenapa kamu marah? Gitu. Dan di penjara kedua ini tidak ada satu blok pun mau terima saya. Semua menolak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Akhirnya saya dimasukin ke Selti. Seltikus, penjara di dalam penjara. Pokoknya saya pokoknya disusahin. Itu. Hari pertama, hari kedua, wah, kapasitas 12 orang sel itu, tetapi diisi 35 orang. Tidur kayak ikan pepes. Napas saja susah. Tuhan, janganlah saya mati di penjara ini, Tuhan. Saya bilang begitu. Kemudian hari kedua ada orang masuk dan dia tidur di belakang saya. Sore ngobrol, pagi kaku. Dia meninggal dunia. Akhirnya dibawa pulang orang yang meninggal itu. Di situ mental saya terintimidasi, ketakutan yang luar biasa. Tuhan, aku bangga disebut Paulus akhir zaman. Tapi janganlah saya mati seperti Paulus 2000 tahun yang lalu, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tetapi hamba tetap percaya Engkau Raja mulia. Tidak mungkin Engkau mematikan saya di penjara ini. Istri saya harus bayar 15 juta kirim ke rekening siluman. Rekening siluman supaya saya bebas dari Seltikus tadi. Saya dimasukin ke blok A, saya dipindahkan ke blok A, dan blok A itu sebelah masjid. Hari-hari saya diintimidasi sama preman-preman blok. Kamu kalau lewat blok saya mati kamu katanya. Sudah banyak yang mati. Ini Asep sudah membunuh 3 orang, kamu yang keempat katanya.
Apa kira-kira omongan saya? Jadilah kehendakmu Tuhan. Mau ngomong ke istri kan malu, takut. Ancaman-ancaman begitu saya nggak pernah ngomong. Biarlah Tuhan yang berkarya. Nah, saya mulai dibesuk oleh hamba-hamba Tuhan dari pelosok negeri, dari berbagai denominasi datang, dan banyaklah berkat yang saya terima. Kantong kiri kanan mulai tebal. Nah, bagaimana supaya saya dikenal di penjara ini, dan bagaimana Yesus bisa dikenal di dalam penjara ini. Mulai saya dikirimin pakaian bekas, pakaian baru, kaos. Saya beli Indomie 4 kardus tiap minggu, dan napi-napi yang kelaparan datang minta Indomie. Saya kasih, pokoknya kasih. Terkenalah Pendeta Saifuddin Ibrahim ini orangnya baik. Lebih baik pendeta penista agama ini daripada imam masjid kita, katanya. Wah, nama saya mulai terkenal, harum nama saya. Wow. Jadi Pendeta Saifuddin Ibrahim ini orangnya baik gitu. Karena firman Tuhan, hendaklah kebaikanmu dilihat semua orang. Kota yang ada di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Amin. Jadi tetap terang. Ya. Jadi ada hal-hal yang harus dilihat orang. Ada hal-hal yang tidak perlu dilihat orang. Betul. Pokoknya kebaikan kita itu bisa dilihat semua orang. Amin. Dan dari itu, singkat cerita, 60 Muslim terima Yesus di penjara itu. Setelah mereka terima Yesus, saya menyiapkan 8 mentor yang akan mengajar mereka. Saya sudah menetapkan 9 kurikulum untuk mereka ajarkan. Satu mentor mengajar 5 orang, paling banyak 5 orang, 4 orang. Mereka hanya mengajar jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi itu terus mengajar, yang mengajar dapat Rp30.000, yang belajar Rp20.000. Terkenal lagi Pendeta Saifuddin Ibrahim orangnya kaya. Haleluya. Dia kaya lah, Tuhan Yesus kaya. Amin. Jadi uang yang dipakai itu semua saya pakai untuk pelayanan di dalam penjara. Saya baptis di penjara kedua itu banyak. Tetapi mereka pada marah semua. Sipir-sipir itu memusuhi saya. Tapi saya tidak pernah sedikit pun takut dengan sipir-sipir itu. Mereka minta-minta uang sama saya. Saya kasih tahu, saya kirim pesan lewat kepala kamar. Kamu kasih tahu itu KPLP. Uang ini nggak akan saya kasihkan kepada iblis, saya bilang gitu. Wah, marah lagi tuh KPLP. Dia pejabat, dia minta uang sama saya nggak kasih. Akhirnya, karena saya keras seperti itu, saya mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Waduh, Tuhan, kesusahan apa lagi yang saya alami nanti karena saya keras dengan KPLP, Tuhan. Tetapi aku tetap berserah kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Pokoknya saya berserah terus sama Tuhan. Dan saya tidak dipindahkan ke Nusa Kambangan, saya dipindahkan ke penjara kelas 3. Kelas 1. Saya dipindahkan ke situ. Wah, lebih tertib, dan di situ saya melatih banyak orang, dan saya harus berantem sama 5 teroris. Waduh, luar biasa. Tetapi saya sudah mulai menemukan cara pelayanan di dalam penjara. Saya melatih 50 orang, saya pilih 15 orang, dan saya 15 orang itu saya bagi tim, jadi satu tim 3-3-3. Mereka masuk ke sel-sel untuk
untuk menginjil ke sana. Dan singkat cerita 120 Muslim terima Yesus di penjara ketiga. Saya jalan terus. Nah, saya melatih 3 orang, melatih 2 orang dulu, 2 orang pengusaha. Ini yang dampingin saya ke Bali ini ada satu pengusaha yang masuk penjara karena ya biasalah orang pengusaha itu walaupun dia pendeta ya gampang masuk penjara pengusaha itu. Jadi pengusaha itu separuh kaki di luar, separuh kaki di penjara. Nah, saya latih dia, kemudian satu lagi pengusaha saya latih dia supaya membantu saya di dalam penjara ketiga ini, dan dia oke. Saya latih dan menjadi pembantu saya. Yang saya bawa ini dia adalah bagian disiplin untuk mendisiplinkan anak buah, dan yang satu pegang duit. Dia pengusaha real estate. Dia sudah oke semuanya dan sekarang sudah bebas sudah keluar dari penjara, bertiga ini. Sekali-sekali kita koordinasi untuk membangun kemitraan kita setelah bebas dari penjara. Nah, saudara-saudara, kesaksian saya masuk penjara itu, saya bersyukur punya istri juga yang berani. Setelah menikah dengan saya, dia yang bantu bahkan menjadi jaminan saya ketika saya keluar dari penjara. Istri saya berani naik banding, gitu. Sementara hamba-hamba Tuhan semuanya melarang kita naik banding. Tapi istri saya ngajak naik banding, kemudian setelah naik banding, vonis tetap 4 tahun. Kemudian setelah naik banding, divonis kasasi MA. Kasasi MA dan luar biasa turun jadi 2 tahun. Dari 4 tahun turun jadi 2 tahun. Dan kita terus melawan ketidakadilan hukum atas Saifuddin Ibrahim. Dan setelah divonis 2 tahun, mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Mengajukan PB dan harus melewati ujian. Ujiannya itu apakah Bapak akan melakukan hal-hal yang membuat Bapak masuk penjara. Kalau yang Bapak maksud itu saya tetap menginjil, saya tetap lakukan. Saya tetap membaptis orang, saya bilang begitu kepada Kemenkumham yang datang menguji saya. Saya tidak punya pekerjaan lain. Pekerjaan saya adalah memberitakan Injil, memenangkan, membaptis, mengajar, dan memuridkan, mengutus orang untuk kemana-mana. Saya bilang begitu. Terserah Bapak. Bapak mau memberikan bebas bersyarat atau tidak, itu urusan Bapak. Yang penting saya sudah berbicara seperti itu. Akhirnya saya diberikan juga, diturunkan. Jadi dipotong 6 bulan pembebasan bersyarat itu. Sehingga saya total di dalam penjara itu hanya 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan sama dengan 16 bulan semuanya. Istri saya jadi jaminan untuk itu dan untuk pembebasan bersyarat, dan saya bangga dia berani di dalam banyak hal, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan perlawanan kepada hakim, kepada pengadilan. Dan saya setelah saya divonis, saya dituntut 5 tahun penjara,
kemudian divonis 4 tahun oleh hakim. Jadi hakim ini sangat nggak sopan sekali. Kelihatan sekali dia itu emosi dengan menjatuhkan saya vonis 4 tahun. Padahal tuntutannya kan 5 tahun. Mestinya ya 3 tahun lah gitu. Vonis itu. Dan demikian juga alasan-alasan mereka kenapa menjatuhkan vonis kepada saya, karena Saifuddin Ibrahim tidak menyesal dan tidak minta maaf. Saya bilang ke pengadilan, saya tidak akan minta maaf. Saya tidak bersalah dengan apapun. Dan saya tidak menyesal dengan apa yang saya lakukan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Kalau saya menyesal, kalau saya minta maaf, Yesus tidak pernah minta maaf, Paulus tidak pernah minta maaf. Di dalam apa yang dia lakukan selama ini. Jadi itu yang saya lakukan, saudara-saudara. Mari kita buka Filipi 1 ayat 12. Filipi 1 ayat 12. Tampilkan. Ada yang bisa buka? Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani dan berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ini yang dikatakan oleh Paulus bahwa pemenjaraan Paulus telah membuat banyak orang berani untuk berkata-kata dan berbicara tentang firman Tuhan. Dan setelah saya keluar dari penjara, dan saya tidak pernah takut lagi berbicara tentang firman Tuhan. Dan dampaknya sekarang ini banyak sekali. Muncul orang-orang baru yang cinta Tuhan Yesus. Orang-orang baru yang berani tampil di medsos. Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dari pemenjaraan Saifuddin Ibrahim, pemenjaraan Paulus. Sehingga tidak ada satupun yang takut untuk berbicara tentang firman Tuhan lagi. Nah, 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 10. Ini tulisan Paulus kepada murid anaknya Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kita mengalami penganiayaan, sementara orang yang berbuat jahat terus berbuat jahat. Tetapi jangan iri kepada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Jangan iri terhadap orang-orang yang sudah berbuat semaunya itu. Tetapi kita harus tetap konsisten dengan jalan lurus, jalannya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini firman yang
saya simpan di hati saya untuk Zoom kali ini. Dan saya masih beri kesempatan saudara-saudara mungkin mau bertanya. Silakan. Ya. Yang mau nanya ketik aja. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, Pak Saifuddin membuka ruangan untuk jika saudara mau bertanya. Sebentar speakernya kami bukakan dulu ya. Sebentar. Oke, silakan ada yang mau bertanya mungkin. Terima kasih Angkat Bu. tangan aja biar kelihatan. Angkat tangan. Hah? Supaya kita bisa lihat. Dari host bisa lihat. Terima kasih firman Bentar, Pak Tuhan. Halim dulu, Pak Halim. Ya silakan Pak Halim. Saya sebenarnya mau tanya sama Pendeta Saifuddin dengan bahasa Bima. Ya, silakan Pak. Karena kita sama-sama dari Sumbawa. Ya, Baik. Pak, saya tidak tanya, tapi saya diberkati lewat firman dan kesaksian yang luar biasa. Bapak ingat ya, kita pernah ketemu di Sumba ya Pak? Oh ya, Di Sumba Timur, di Waingapu waktu itu. oh ya Pak. Ya, jadi mungkin berapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu. Tapi luar biasa kesaksian Bapak, pelayanan yang membuahkan. Ini yang menjadi teladan bagi kita semua pagi ini. Kita harus tetap jangan pernah takut untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Berada ya. Kalau Pak Saifuddin begitu luar biasa dipakai Tuhan, ya kita juga harus kecipratan gitu. Ya. Amin. Amin. Jadi menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Pak Saifuddin, selamat melayani maju terus. Tuhan memberkati. Amin, amin. Oke, Ya. next one. Berikutnya ada yang mau nanya, tolong angkat tangan. Jadi, oke, silakan Pipi di sini mau nanya. Silakan Pipi. Selamat pagi Pak Saifuddin. Si On. Selamat pagi. Apa kabar? Nama saya Luar siapa? biasa. Nama saya Silvi. Saya mau nanya Pak, bagaimana cara Bapak atau trik-triknya Bapak bagaimana bisa membaptis setiap orang sehingga orang itu bisa langsung percaya begitu Pak. Padahal yang kita tahu itu sangat tidak mudah untuk membaptis atau mengajak orang itu menjadi seorang yang terang. Terima kasih Pak. Sekarang kecanggihan teknologi, mereka cukup menonton di YouTube. Jadi saya akan membuat YouTube baru sesuai dengan keinginan pasar YouTube. Pasar YouTube itu sekarang ini bagaimana cara terima Yesus? Nah, saya akan khotbah gitu. Kenapa harus terima Yesus? Saya akan khotbah gitu. Jadi saya akan membuat YouTube berseri tentang terima Yesus Kristus. Kenapa harus terima Yesus gitu? Kenapa harus meninggalkan keyakinan itu? Itu harus dibuat YouTube-nya. Jadi sebenarnya kecanggihan teknologi ini sudah mempermudah setiap orang yang bertanya macam-macam itu. Nah, saya akan membuat YouTube dan jawaban-jawabannya itu sudah lengkap semua di YouTube yang saya recording. Jadi begitu. Nah, tinggal misalnya saya ke Bali, ke Surabaya, ke Bali nanti ada beberapa orang yang dibaptis karena dia terima Yesus lewat YouTube. Sebenarnya sudah cukup banyak sekali mereka mengangkat tangan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tinggal saya akan membuat YouTube pengajaran
mengajarkan mereka bagaimana hidup di dalam Kristus, bagaimana bersama Yesus, bersama Dia, mengajak anak, istri, keluarga untuk masuk Kristen, karena hanya dengan Isa Al-Masih Yesus Kristus kita masuk surga. Di luar itu tidak ada jaminan masuk surga tanpa Yesus, hanya dengan nama Yesus. Nah, kata-kata itu sudah membuat mereka itu senang sekali untuk ikut menjadi orang Kristen sekarang ini. Saya juga menulis buku, saya mengadakan seminar-seminar di seluruh Indonesia. Saya juga berani untuk mengatakan apa saja tentang Yesus itu. Karena tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditahan-tahan, bahwa mengikut Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Jadi begitu. Iya. Terima kasih Pak Saifuddin untuk jawabannya. Kami tunggu YouTube-nya, which is very important. Maksudnya sangat bagus, sangat bagus. Kami akan buka juga dan kami akan lihat dan join. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Reni Mantan. Silakan Ibu Reni. Shalom Pak. Saya mau tanya, Bapak kan kayak di penjara gitu, banyak yang terima Tuhan Yesus gitu ya. Yang saya mau tanya begini Pak, apakah menurut Bapak ya, Tuhan tuh sediakan atau kita cuman menuai gitu. Jadi gini, apakah Bapak memang di penjara nih kesempatan, saya berdoa nih yang ini, atau memang Tuhan sudah sediakan, jadi sepertinya Bapak sudah dipersiapkan untuk melayani mereka, jadi mereka satu-satu datang gitu. Lebih ke mana? Lebih Bapak menuai langsung begitu Tuhan sediakan, atau Bapak yang request Tuhan yang mana nih? Yang mana? Kan banyak orang Kristen seperti itu. Jadi dalam keadaan Bapak ini Tuhan sediakan ladang tinggal dituai, atau Bapak memang ada satu berdoa, Tuhan yang mana lagi? Tunjukkan saya. Sepertinya kita mencari gitu ladangnya. Bagaimana Pak? Saya tidak menunggu. Saya nggak bertanya Tuhan. Ladang ini sudah kuning, sudah menguning. Bagaimana kita menyiapkan alatnya? Jalannya itu kita harus siapkan. Nah, tadi kan saya cerita 15 orang. Satu tim 3-3-3. Nah, tim ini datang ke orang-orang itu untuk menginjil. Menginjil mereka itu. Kemudian setiap hari Senin jam 2 saya evaluasi kepada komandannya. Kan ada ketua, sekretaris, bendahara di tim itu 3 orang itu. Nah, saya panggil komandan aja. Saya nggak ngomong dengan sekretaris dan bendaharanya. Saya hanya perlu komandan 5 orang ini. Nah, di situ saya omelin, saya marahin, saya maki-maki gitu. Maki-maki itu anak buah itu saya maki-maki. Kan saya maki-maki bukan untuk kepentingan saya. Itu kan Tuhan Yesus. Saya kasih uang juga. Ada dananya itu, ada dana operasional. Nah, saya ngomong di mau saya, itu bukan uang kakek lo. Itu bukan uang saya. Punya Tuhan Yesus. Gitu. Jadi marah-marahnya ya dibuat-buat gitu. Marah-marahnya akal-akalin gitu. Ada satu tim, komandannya David Simanjuntak. Sampai 2 bulan dia tidak membawa jiwa satupun. Sementara tim yang lain sudah banyak membawa jiwa. Nah, si David Simanjuntak saya panggil apa? Komandan Kebo, kamu kerbau, saya bilang gitu. Kenapa kamu kerbau? Kamu nggak bawa orang. Masa kamu ini begini-begini? Saya marahin gitu. Jadi setiap hari Senin dia tunduk gitu di hadapan 5 komandan itu. Nah, sementara dia dapat uang terus. Bahkan uang itu bisa dia kirim ke anak istrinya, bisa beli buku anak-anaknya gitu. Mereka yang satu tim dengan saya yang menjadi anak buah saya itu dapat. Tetapi bulan ketiga David Simanjuntak
sudah memenangkan banyak orang. Aduh, begitu. Nah, mulailah dia bahkan lebih daripada yang lain dari 5 tim ini. Gitu. Itu saya maki-maki. Nggak bisa orang itu dibiarkan begitu saja menginjil, tetapi tidak diomelin, tidak dimarahin. Harus ada uangnya juga, harus ada pujian. Nah, dan saya marah-marah itu kan bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan Tuhan Yesus, gitu. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Saifuddin Ya. jawabannya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan ladang, kita yang menuai. Bagaimana caranya? Ya kita atur. Ya. Amin. 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 Oke, ada lagi di antara ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, Pak Joni Asas, silakan Pak. Shalom Pak Saifuddin. Kalau ya. Saya kira Pak Saifuddin juga sudah tahu bahwa akhir-akhir ini sangat viral seorang yang dulu katanya Kristen pendeta, lalu masuk Islam menjadi pendakwah, yaitu Yahya Waloni. Ya. Nah, orang baik yang Kristen maupun yang Islam sendiri sebenarnya banyak yang sudah sangat tidak senang dengan cara dia karena semua caranya itu sangat negatif. Ya. Mulutnya, sikapnya, kata-katanya, terutama penghinaannya terhadap kekristenan. Nah, saya pikir Pak Saifuddin lebih tepat menghadapi dia daripada kita-kita ini. Apakah ada rencana untuk itu, untuk berdialog dengan dia, atau jangan berdebat lah, untuk berdialog dengan dia? Siapa tahu dia, sebab banyak doa orang Kristen juga, siapa tahu dia bertobat kembali. Ya. Itu saja Pak Saifuddin. Menghadapi Yahya Waloni yang nggak usah diajak ke debat, dia itu adalah alat Tuhan untuk menghancurkan Islam. Gitu. Jadi semakin jahat mulutnya, ya semakin jahat Islam. Biarin aja. Orang kayak begitu kita tunggu waktu saja. Jadi untuk Yahya Waloni, ya saya nggak perlu ngotorin mulut saya untuk melawan dia. Untuk apa melawan Yahya Waloni? Manusia loyo kayak begitu nggak usah. Jadi itu sikap saya. Kalaupun saya ini Wawan, ya saya bikin YouTube, saya ambil YouTube dia sepotong, baru saya saya ngomongin dia, jadi begitu Pak. Oke. Iya. Ya, amin, amin. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Pertanyaan terakhir kalau ada. Terakhir. Apa? Ya, dari Pak Teki silakan. Saya mau tanya Pak tentang asal istri Bapak itu di suku apa? Dan agama apa Pak? Istri saya pertama orang Jepara turunan Belanda. Kemudian ini ada istri lanjutan, Sarah Ayu Ibrahim. Bukan istri kedua, istri lanjutan. Dia Chinese Muslim. Saya ketemu, kemudian saya injilin lah. Lama-lama jatuh cinta. Menikah, kami sekarang sudah punya 2 putri. Dan di dalam perut ada satu lagi putri juga. Jadi 3. 3 putra dengan almarhumah, 3 putri dengan yang ini, yang sekarang ini. Gitu. Ya, ini Ibu Sarah Ayu ada di sini ya, Ibu istrinya Pak
Saifuddin. Iya, ada Iya. kali ya? Ada. Ya, kita boleh lihat nggak? Lihat dong. Ibu Ayo, Ayu. Bu Ayu, Ibu Ayu. Kita Ya. pengen- Ya, mana Bu videonya? Pengen kenalan. ayo kesaksian dulu, cerita dulu. Ya, silakan Bu Ayu. Waduh, asik nih. Silakan Bu Ayu. Santai. Iya, lagi istirahat. Oke, silakan Bu Ayu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Shalom. Saya Sarah Ayu, saya asli orang Bangka Belitung. Saya dari kecil Muslim, tapi saya ada perpaduan turunan Chinese. Tahun 2013 saya diinjili orang Manado, dia buka usaha di kampung halaman saya. Jadi dia nginjilin saya tapi nggak mempan, akhirnya dia cerita ada ustadz yang jadi pendeta. Akhirnya kalimat itu yang membuat saya penasaran karena saya tinggal di lingkungan Melayu. Biasa saya dengar itu pendeta yang jadi ustadz, kok ini ada ustadz jadi pendeta. Saya tuh orangnya tipenya penasaran, kalau nggak ngelihat sendiri saya nggak percaya. Akhirnya saya bilang ke orang ini, pada baru kenal, saya bilang saya pengen ketemu kalau benar ada ustadz yang jadi pendeta. Kami tukar nomor HP, berapa hari kemudian dia hubungi saya, bisa ketemu tapi di Jakarta. Saking saya tuh orang penasaran tinggi, jadi saya terbang ke Jakarta tuh bukan pengen liburan, hanya pengen tahu benar nggak omongan orang ini ada ustadz yang jadi pendeta. Jadi bulan Februari yang lalu bulan Februari 8 tahun yang lalu saya datang ke Jakarta 2013. Ketemulah Pak Saifuddin Ibrahim di Mall Mangga 2 Square. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini kalau ketemu Muslim memang benar mangsa dia. Jadi ketemu langsung saya diinjilin, dibuka perbandingan Alkitab dan Al-Quran. Barulah saya paham mengerti agama saya sebelumnya. Walaupun saya sekolah Islam, tapi kan sekolah itu kurikulum mengajarkan hal-hal yang baik, tidak secara detail. Dari Pak Saifuddin Ibrahim baru saya mengerti bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kedua, yang membuat saya kagetnya dalam ajaran Islam itu boleh poligami. Seorang perempuan kalau pengen cepat masuk surga itu harus ikhlas poligami. Sedangkan saya punya prinsip, saya nggak mau punya saingan. Di Kristen, satu untuk selamanya. Saya berpikir berarti Yesus ini mengangkat derajat wanita. Hal itu yang membuat saya akhirnya saya terima Yesus, saya angkat tangan, saya dibaptis. Setelah dibaptis itu saya tulis status ayat-ayat Amsal, Mazmur. Nah, dari situ teman-teman saya lapor ke orang tua saya. Ibu saya tanya, apa benar saya sudah pindah agama? Saya jawab, iya. Karena saya baca dalam Matius 10 ayat 32, kita harus mengaku di depan manusia. Kalau kita nggak mengaku di depan manusia, percuma sudah dibaptis, sudah percaya. Nanti Bapak di sorga. Itu ya yang melatar belakangnya saya berani ngomong ke keluarga bahwa saya benar sudah pindah agama. Akhirnya mama saya terbang ke Jakarta, minta saya dijemput. Saya dibawalah ke Bekasi, di rumah tante saya. Sampai di rumah tante ini ternyata sudah kumpul keluarga besar. Di antara keluarga besar saya ini ada om saya sudah ustadz, sudah naik haji. Jadi om inilah dipercayakan untuk bertanya kepada saya. Om ini tanya, apakah saya masuk Kristen dikasih duit? Karena selalu image-nya orang Islam itu kan seperti itu. Pasti masuk Kristen ini ada iming-imingnya. Saya bilang enggak, murni dari diri saya, justru saya yang nyari pendeta. Saya bilang gitu. Lalu om saya ini desak saya terus siapa dalangnya, tapi saya tetap menjaga rahasia Pak Saifuddin Ibrahim sampai akhirnya keluarga saya itu putus asa, nggak mau kembali ke Islam. Akhirnya om saya ini kasih saya minum, dijampi-jampi di depan saya dipaksain minum. Setelah saya minum itu saya baca doa dalam nama Tuhan Yesus. Besok paginya om yang kasih air minum ini meninggal tanpa sebab. Padahal saya sidang jam 2 malam, saya dapat kabar berita om ini meninggal jam 10 pagi. Dari situ keluarga saya nggak berani ganggu-ganggu, dikira ilmu orang Kristen hebat. Tapi firman Tuhan sudah bilang bahwa roh di dalam diri kita ini lebih penting. Asalkan percaya sungguh-sungguh, jangan sedikit pun main-main percaya Yesus. Nah, di situ saya melihat bahwa benar Yesus itu Tuhan. Saya sudah melihat pertolongan Tuhan. Makanya sampai saya mendampingi Pak Saifuddin Ibrahim itu saya tuh nggak pernah takut, nggak pernah ini. Saya
sudah melihat bagaimana Tuhan itu menolong saya dalam pertama saya masuk Kristen. Bukan sampai situ aja, saya di sidang itu banyak. Saya di sidang kasih, saya di sidang disuruh pulang ke Bangka, saya dipanggilin Ustadz ini nih. Akhirnya ayah saya malu dengan keadaan saya sudah murtad, dia tampar saya anggap itu wajar, respon yang wajar karena saya dari kecil Islam, setelah tahu tiba-tiba anak murtad, jadi saya nggak terlalu ambil hati, tapi saya jadikan omongan ayah saya itu motivasi saya bahwa saya masuk Kristen itu bukan main-main, bukan ikut-ikutan. Saya itu 2014 saya menikah sama Pak Saifuddin Ibrahim. Saya mendampingi beliau. Saya sudah tahu gaya pelayanan beliau, jadi saya sudah siap resikonya. Sebelum menikah itu beliau sudah tanya, kamu siap nggak mendampingi saya? Saya bilang saya siap. Saya tuh orang Bangka, sudah terlahir berjuang, saya bilang gitu. Akhirnya 2017 beliau ditangkap dalam saya kondisi hamil 8 bulan. Saya dampingi beliau di BAP sampai saya melahirkan harus sendiri. Setelah melahirkan itu saya harus dampingi beliau sidang 14 kali sidang. Setiap sidang itu ramai FPI, tapi saya nggak pernah takut. Kasih yang sempurna melenyapkan rasa ketakutan. Mata sipit, tapi iman jangan sipit. Itu pegangan saya. Akhirnya vonis 4 tahun. Seluruh pendeta melarang saya untuk naik banding, tapi saya punya jawaban sendiri. Bukan saya mau sok-sokan atau sombong, tapi saya tuh cara itu saya tuh nggak suka dengar pendapat orang. Saya tuh lebih tanya kalau ada masalah tuh lebih tanya ke Tuhan, daripada nanya ke orang. Kalau nanya ke orang tuh ribet. Makanya waktu saya bilang saya mau naik banding, saya bilang ke Pak Saifuddin Ibrahim, diam-diam aja, nggak ada satu orang pun yang tahu saya naik banding, karena saya nggak mau terlalu banyak omongan tipe saya itu. Jadi saya bilang diam-diam aja, walaupun nanti keputusan naik bisa lebih dari 4, saya siap mendamping Abi. Saya juga siap menghidupi semuanya. Abi nggak usah takut. Akhirnya saya naik banding, saya ganti pengacara, keputusan tetap 4 tahun. Saya naik lagi kasasi, dan puji Tuhan, Tuhan melihat perjuangan saya jadi dikabulkan lewat kasasi, turun jadi 2 tahun. Saya urus lagi PB, saya jaminan, dan puji Tuhan juga semua lancar, tidak ada kendala sehingga Pak Saifuddin Ibrahim bisa keluar lebih cepat. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena hebat saya, karena saya masih muda. Semua saya lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Terima kasih. Enough ya kita pertanyaan dan jawabnya. Terima kasih banyak banget buat Pak Saifuddin dan Ibu Ayu, dan waktunya saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala kami, dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Amin. Terima kasih Pak Saifuddin sama Ibu Ayu sudah memberkati kami dengan luar biasa. Ya, saya percaya segala pertemuan yang ada saat ini tidak ada satupun yang kebetulan. Yang tadi yang bersaksi itu yang bertanya tuh si Silvi, ya itu adalah adik tiri saya. Saudara nggak tahu kalau backgroundnya sebenarnya Muslim, saudaraku. Ya, ada adik saya satu lagi yang masih Muslim. Ya, mereka dulu kecil musalah di depan rumah saya di Ternate. Ya, mereka ngomong doa kalimat syahadat, termasuk juga mama saya juga Muslim karena papa tiri saya Muslim, saudara. Tapi puji Tuhan, mama saya sempat ke Australia, terima Tuhan Yesus, dan saya sendiri yang baptis. Setelah ia pulang ke Indonesia dalam berapa 6-7 bulan dia meninggal panggil Tuhan, saudaraku. Ya, kita semua pasti punya satu hal yang Tuhan percayakan dalam perjalanan hidup kita. Jadi tak ada satupun yang kebetulan jika kita bisa berkumpul mempertahankan iman kita dan bisa menjadi garam, menjadi terang. Terima kasih Pak Saifuddin, walaupun kita baru pertama kali ketemu, tapi sudah sangat memberkati. Kami sudah banyak mengikuti perjalanannya Pak Saifuddin dalam bagaimana dalam dunia penginjilan.
hal-hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah percayakan, dan kami percaya ke depan pasti hal-hal yang sudah kami doakan supaya Indonesia mengalami pemulihan yang luar biasa, pasti Tuhan akan membangun Paulus muda dari leadershipnya Pak Saifuddin, karena memang tidak ada satupun yang kebetulan dalam perjalanan hidup kita. Mari saudara kita siapkan hati kita akan akhiri ibadah kita. Bapa surgawi, kami ucap syukur saat ini hamba-Mu yang sudah bersama dengan kami. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami manusia boleh mereka-reka langkah-langkah mereka, tapi Tuhan Engkau yang menetapkan orang-orang, langkah-langkah orang yang Engkau urapi. Terima kasih saat ini Pak Saifuddin sudah bersama dengan kami, walaupun ada di mobil, tidak membatasi firman-Mu dibagikan kepada kami, tidak membatasi berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau percayakan bersama dengan kami. Kami ucap syukur sebagai jemaat yang Kau tebus di kayu salib. Kau memberkati perjalanan langkah-langkah hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun ia pergi, Engkau lindungi, jauhkan daripada hal yang jahat. Berkati, beri kekuatan urapan yang luar biasa, sehingga kemanapun dia pergi dia bisa mendobrak yang luar biasa, dia bisa menjadi terang dimanapun dia berada. Berkati juga keluarganya, juga Ibu Ayu, Tuhan berkati anak Tuhan juga berkati kemanapun mereka melangkah. Biarlah hidup mereka bisa menjadi contoh, bisa menjadi terang di level angkatan generasi yang ada saat ini. Kami percaya segala apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kami, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih sekali lagi Tuhan, berkati perjalanan hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun ia melangkah, Tuhan jaga, lindungi, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan yang luar biasa. Biar nama-Mu selalu dipermuliakan dalam perjalanan langkah-langkah hidupnya. Dan berkati keluarga itu, Tuhan lindungi, jauhkan daripada hal-hal yang jahat. Dan biarlah keluarga ini bisa menjadi contoh teladan yang baik. Kemanapun kami mencari contoh teladan, bisa kami dapatkan dalam perjalanan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur saat ini. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Dan Engkau yang sangat dikasihi oleh Kristus, Dia adalah hidup miskin menderita dan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati kau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu, sehingga kau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat kau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Bukan karena kekuatanmu, bukan juga karena kepintaranmu, bukan juga karena keuanganmu, tetapi karena Bapamu di surga memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Mati ya, bersedih lagi anaknya. Siapa yang utak nih?